Oke, hai guys. Mulai deh. Ya, kita akan berangkat ke Bintan kembali dengan mata yang masih separuh di Pulau Kapuk uh, dengan menaiki kapal Roro, kapal feri yang akan menghantarkan kita ke Pulau Bintan. Ya. Ini adalah kapal Roro yang akan mengantar kita ke Pulau Bintan. Ya. Oke. Ditempuh berapa jam Bu kita, Bu? Kita sebenarnya sih dekat ya, cuma setengah sampai 1 jam. Cuma karena bergilir menyender, jadi total sekitar 1,5 jam. Oh gitu. Iya. Ini kapal pertama ya Bu ya? Iya, ini kapal pertamanya jam 7.30. Oh. Kita tidak ada persinggahan, langsung dari Batam ke pelabuhan Tanjung Uban. Oh. Tanjung Uban itu di Bintan. Di Bintannya ya? Iya, Bintan. Nggak ke Tanjung Pinangnya ya? Kalau Tanjung Pinang itu beda kota lagi. Oh, beda kota lagi. Kalau Bintan itu Kabupaten Bintan, kalau Tanjung Pinang kota Tanjung Pinang. Oke. Kita lanjutin lagi ke atas. Suasana lagi menaiki kapal Roro. Kapal Roro. Dia harus ngantri. Oke. Suasana di dalam kapal feri yang akan mengantarkan kita 1 jam 30 menit. Ya. Ini adalah tempat tinggal sementara 1 jam 30 menit di atas feri Roro ini ya. Oke, kita nikmati dulu perjalanannya. Oke. Oke pemirsa, kita setelah menaiki feri, kita telah tiba di Bintan, di salah satu wilayah Bintan, di pelabuhan Bintan ini. Kita akan menuju trip berikutnya untuk berganti mobil. Ya. Kita jalan kaki dulu dari pelabuhan. Apa ini Bang? Pelabuhan apa nih Bang? Pelabuhan Bintan ini ya? Ya, Pelabuhan Bintan. Ya, kita berada di Pelabuhan Bintan. Ya. Setelah menaiki feri dalam mimpi. Ya, karena tadi saya sempat tertidur. Nah, ini adalah saya yang sebenarnya ini. Ya, oke. Ya, Pastikan tidur. Langsung kita menuju ke trip berikutnya. Ya. Nah, itu adalah kapal feri yang mungkin tadi menghabiskan kurang lebih waktu tempuh 1 jam 30 menit ya. Seperti kita naik pesawat terbang itu adalah kapal feri memang di Kepulauan Riau ini menggunakan kapal laut menjadi efektif karena jalurnya memang kepulauan ya. Oke, kita lihat bahwa pelabuhan ini luar biasa, pelabuhan yang melakukan pelayanan jasa penyeberangan dari dan ke pulau-pulau lainnya di Kepulauan Riau ya. Aja berarti. Oke. Dan kembali trip untuk jalur darat setelah melalui jalur laut kita menyusuri kembali melalui jalur darat dengan menggunakan bis. Oke. Oke, pemirsa, kita telah tiba di Pulau Bintan. Pulau Bintan ini memiliki eksotik daripada keragaman daripada budaya dan juga agama di Pulau Bintan ini. Kita akan menuju ke salah satu wihara yang memiliki satu patung Buddha tidur. Jadi ini merupakan siap Pak Febri, mantap. Merupakan salah satu ikon dari Pulau Bintan di Kecamatan Bintan ini. Kita akan menuju ke tempat
salah satu destinasi favorit pertama yang apabila kita tiba di Pulau Bintan ini. Ya, oke. Sambil berjalan, jarak dari pelabuhan Pulau Bintan itu sangat dekat, sekitar kurang dari 10 menit. Ya, kita akan memasuki dengan jalur tangga. Jadi mungkin ini bisa sekalian olahraga ya. Oke. Pak John Lee, ni hao mah? Hao hao. Macau. Malam tadi sampai jam 3 itu kursus Mandarin tuh sama Pak John. Ya. Oke, ini adalah vihara dari 1, 2, tempat di ikonnya dari. 1, 2. Ya. Jadi seperti di vihara yang sudah vihara itu adalah patung Buddha di mana tempat beribadah saudara-saudara kita dari Buddha. Ya, oke. Jadi kita akan menuju ke tempat tarik-tarik. Nah, ini dia. Sebagai kejutan, saya akan memperlihatkan nanti bagi para pemirsa nanti sebagai kejutan apa yang ada di depan mata saya ya. Jadi semua latar kuning ya. Oke, inilah dia. Patung Buddha, Sleeping of Buddha ya. Tadi saya sleeping beberapa jam gitu ya. Jadi ini seperti saya berada di negara Thailand. Jadi salah satu yang pas di negara Thailand itu adalah patung Buddha tidur ya. Ini adalah patung Buddha tidur yang ada di Pulau Bintan ini ya. Oke. 1, 2. Banyak sekali wisatawan yang mengabadikan momennya untuk seperti tidak perlu harus ke luar negeri karena ini berasa di luar negeri kayak di Thailand ya. Ini kalau kita lihat pemirsa, vihara ini berada di Vihara Dharma Santi Tanjung Uban. Ada satu kalimat di sini yang menurut saya bagus banget. Selagi berdiri, berjalan atau duduk ataupun berbaring sebelum terlelap, sepatutnya yang mengembangkan kesadaran ini yang disebut sebagai berdiam dalam keluhuran. Ya, Karania Metta Sutta. Ya. Oke. Patung Buddha meditasi berbaring ini diresmikan oleh YM Buddha Dhammo Thera oleh Sang Theravada Indonesia. Nah, ini diresmikan pula oleh kantor Kemenak Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh bidang Buddha Nyoman Aryawan SIM. Oke, kita foto-foto dulu ya. Oke, kita berasa kita berasa di seperti di negara Thailand ya. Ini di negara Thailand. Ini untuk panjangnya sendiri masih saya cari. Ini panjangnya kira-kira berapa ya, Pak ya? Ya, ini adalah patung Buddha ini yang bermeditasi atau tidur gitu dengan ukuran yang kurang lebih tidak tertera di sini ya. Ya. Iya, dari baju patung Buddha ini cukup unik. Ini mungkin berlatarkan emas ya. Jadi tempat untuk ibadahnya sendiri. Ya, kita sembari nanti mencek berapa panjang dari patung ini. Kita break dulu ya sejenak. Oke, katanya nanti setelah kalau kita ada punya uang receh, nih kalau kita ada punya uang receh, nanti kita lemparin, cheers, kita mau lemparin koin ke sebagai tanda bahwa kita. Itu harus masuk kemana tuh? Itu kantongnya tuh, kantong. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Mudah-mudahan ini beruntung ya. Lagi. Kepala mulu ya. Oke. Udah anggap itu aja ya. Oke, terima kasih. Yuk, kita kembali. Sekali aja masuk. Ya, kita kembali ke trip berikutnya untuk ini. Nggak ada lagi kan yang tertinggal tuh. Ya, terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia
untuk saudara-saudara kita di mana pun. Terima kasih Bang. Ya, kita lihat ini ya. Oke. Oke, pemirsa reportase dimanapun Anda berada. Ini kita kembali lagi di tempat salah satu destinasi wisata andalan di Kepulauan Bintan ya. Ya, di Kepulauan Bintan ini ada namanya Danau Telaga Biru. Nah, di Danau Telaga Biru ini kita bisa saksikan ini hasil dari eksplorasi dari kegiatan pertambangan yang dulu-dulunya pertambangan yang dulu-dulunya menjadi pertambangan boksit ya, pertambangan boksit. Kita nanti akan berada seperti di gurun pasir ya. Ya, oke. Ini adalah hasil sisa dari pertambangan eksplorasi boksit yang ada di Danau Telaga Biru ya. Seperti di gurun pasir Mesir. Cantik tuh fotonya. Iya. Ini akan menjadi momentum saya entah kapan bisa see you with you gitu kan. Iya Pak Rano. Aduh. Reporter kita. Kamu nggak kelihatan ya? Oh iya, begini dong. Tampilkan dong pesona Your Beautiful Wonderful Land gitu ya. Kita kan udah di Mesir nih. Nah, oke, kita seperti berada. Ini abang saya ini. Kalau ke Batam udah telepon ini beres sudah. Iya, aman itu. Reporter Trubus. Iya. Reporter TV tipu-tipu ini. Oke, seperti inilah hasil dari eksplor dari tambang boksit yang ada di desa, bukan desa ya ini ya, Danau Biru, Padang Pasir. Bintan. Jadi seperti kita di Padang Pasir, entah Sinai, entah Padang Pasir Arabia. Sahara, sayangku, engkaulah menyinari hidupku. Nah ini nih bosnya Bangka Belitung kayaknya punya tambang seperti ini juga ya Bu ya. Oke. Ayo ke Bangka yuk. Hah? Ayo ke Bangka, yo. Datang dari seluruh Indonesia. Di sini memang momennya bagus untuk foto-foto. Jadi untuk seperti kita berada di Padang Pasir. Bang, aku bang. Satu, oke. Iya. Ini salah satu wisatawan dari Bali ya, my friend gitu kan. Oh, kopi HP-mu dong. Iya. Kita bang ya. Oke, kayak di Padang Pasir. Oke. Dan setelah gurun pasir ini, kita mau ke Danau Birunya Cinta, seperti lagunya dangdut Denny A gitu ya, Birunya Cinta gitu. Ya, sama my idol lah, mentor. Halo. Lina, ini kakak saya loh. Iya, padahal saya mukanya boros tapi sebenarnya kakak saya ini, kakak Lina. Halo. Oke, kita mau ke Danau Birunya Cinta ya, sebiru Gu Padang. Ya, kita ingin mengabadikan momen seperti di Venesia, mungkin ya, Venesia setelah dari. Oke. Perawa dong. Aduh. Ya. Sambil nahan. Oke, inilah gurun pasir buatan yang ada di Danau Biru, di Danau Telaga Biru, di mana di sini ada semacam tempat untuk melakukan selfie seperti di gurun pasir ya. Di sini ada spot dari hewan unta. Seakan-akan kita berada di sebuah hamparan lautan padang pasir yang dihampiri oleh unta ya. Ini adalah suasananya. Jadi kita harus bisa mengambil spot-spot yang tidak mengenai pepohonan. Jadi seakan-akan kita di padang pasir. Oke, ya. Oke. Sebenarnya aku mau ya. Tapi aku bingung. Keren ambilnya Bu Hani ya. Kayaknya Fotoin. Di mana? Di mana aja.
Oke, pemirsa Reportase dimanapun Anda berada. Nah, ini adalah hamparan dari eksplorasi dari pertambangan boksit yang ada di Danau Biru. Nah, seperti kalau di Kalimantan Selatan itu ada namanya Danau Biru. Danau Biru Di situ aja semua. di Kalimantan Selatan Banjarbaru ada namanya Danau Biru ya. Ayo, sini Danau sini. Biru. Hai Bapak Ibu. Hai hai hai. Enggak, ini bicara Kalimantan Selatan. Bapak Oke, Ibu, seperti di foto Danau grup ayo. Biru ada cuma tinggal kalau kita 15 menit. itu di kawasan itu arah menuju ke Kiram kalau nggak salah ya. Danau Biru ya, Danau Panggang Biru. Asik. Ya ya. Oke, ini adalah hasil dari pertambangan boksit yang menghasilkan biji besi, kemudian ada emas gitu ya, dan juga produk-produk muatan industri pertambangan lainnya ya. Oke, seperti inilah kondisi yang sebenarnya ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat destinasi wisata dan dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Yang mudah-mudahan nanti di setiap destinasi yang ada di Kalimantan Selatan, Pokdarwis kita bisa lebih unggul, bisa lebih memacu untuk bisa mengembangkan potensi daerahnya masing-masing karena sebagai menambah pendapatan kita ya. Alhamdulillah dia, saya tidak tahu nih kedalaman berapa, cuma ini masih sangat berbahaya atau merkuri ya, dari perubahan-perubahan dari endapan-endapan merkuri, bahan-bahan yang sangat beracun untuk mengekspor pertambangan ini. Oke, pemirsa, kita mau foto-foto dulu ya. Di latar belakang ada kaos. birunya. Ada jualan kaos.